perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Lalu ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah pintu bagi kami.' Tetapi dia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Lalu kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi dia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi ketika kamu melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang pertama, dan ada orang yang pertama yang akan menjadi orang yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tuhan, sedikit sajakah yang diselamatkan? Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kita sering bertanya-tanya jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Kita bertanya untuk mengungkapkan rasa penasaran, rasa ingin tahu, bahkan juga karena rasa tidak suka atau sebagai bentuk protes. Dalam Injil yang kita dengar, seorang yang bertanya adalah perwakilan dari diri kita. Dan jawaban Yesus merupakan suatu ajakan, suatu nasihat agar kita berjuang. Berjuang untuk melewati pintu yang sempit untuk mencapai suatu keselamatan, karena tidak semua orang bisa melewatinya. Pertanyaan untuk kita semua, apa yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu kita perjuangkan? Yesus dalam Injil mengusir orang-orang yang datang mengetuk pintu dan mengaku mengenal dan mendengarkannya, dan yang makan semeja dengannya, yang pada kenyataannya mereka tidak mengenal Yesus dengan baik karena sikap hidup dan tingkah laku mereka tidak menunjukkan mereka sungguh-sungguh melakukannya. Mereka melakukannya karena ingin diakui, dipuji, didahulukan. Mereka ingin menyenangkan diri. Saudara-saudari yang terkasih, jawaban dari pertanyaan di atas yang perlu kita lakukan dan perjuangkan adalah merubah pola pikir kita, sifat dan tingkah laku kita. Kita perlu berbenah diri, melihat kembali perjalanan hidup kita. Apakah selama berjalan bersama Yesus, makan bersama di meja perjamuan yang sama, dan selalu mendengarkan ajaran-ajaran Yesus, kita sungguh melakukannya dengan hati, mendengarkan dan memahami dengan baik, atau kita melakukannya hanya sebagai formalitas bahwa kita ada, bahwa kita hadir? Saudara-saudari yang terkasih, sikap hidup, tingkah laku kita yang mencerminkan sabda Tuhan yang akan memampukan kita melewati pintu sempit menuju keselamatan. Kita perlu berjuang dan terus mempertahankan sikap hidup dan tingkah laku kita yang baik dalam keseharian hidup kita, karena mempertahankan lebih sulit dari memilih.
Semoga